Puji Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri tema benar dalam pandangan Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, mulai ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sedia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan janganlah siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Makanya firman Tuhan saya beri tema benar dalam pandangan Tuhan, karena ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Siapakah orang benar itu? Adalah saudara dan saya yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kebenaran itu harus dipertahankan. Kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran harga mati. Karena kita berkata dalam ayat yang 12, kalimat yang dibawa, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang-orang yang melenceng dari kebenaran, orang-orang yang hidup sesukanya, orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, itu masuk dalam kelompok orang-orang yang berbuat jahat, dan Tuhan menentang mereka. Tetapi Tuhan mengasihi orang benar, dan matanya tertuju setiap waktu kepada orang benar. Telinganya terus terbuka, bukan tertutup, untuk mereka orang benar itu yang minta tolong. Jadi ciri-ciri orang benar sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, menjadi berkat. Ayat yang ke-9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ini luar biasanya orang Kristen. Ini luar biasanya orang percaya. Ini luar biasanya Yesus mengajarkan kita kebenaran, bahwa kita disuruh memberkati orang yang berbuat jahat sama kita. Pertanyaannya, bisa gak ya? Bisa atau tidak bisa itu urusan yang kedua. Dan kalau kita anak Tuhan, kita harus lebih tunduk kepada firman Tuhan daripada kepada ego kita. Buat apa mengampuni dia? Dia kan yang jahat samaku. Dia tipu aku loh. Dia caci maki aku. Dia jelek-jelekkan namaku. Dia gosipin aku setiap hari. Enak kali dia kalau dia ampuni. Enak kali dia kalau dia maafkan. Kalau engkau memaafkan, bukan orang itu yang enak, hatimu yang enak. Haleluya. Kalau engkau menyimpan benci, engkau terbelenggu. Kalau engkau menyimpan
menyimpan dendam engkau terjerat. Dan tahu saudara, orang yang terjerat dengan kemarahan, orang yang terjerat dengan sakit hati, bahasanya akan bahasa-bahasa yang tidak membangun. Saudara dengar bahasa-bahasa orang di luar sana yang selalu menjelek-jelekkan, yang selalu memprovokasi, yang selalu menuduh Kristen yang tidak baik. Itu karena mereka pindah agama dilandasi oleh sakit hati. Bukan karena mereka mendapat hikmat, mendapat pencerahan, mendapat hidayah. Bohongnya itu. Mereka pindah karena mereka tidak laku di Kristen. Mereka pindah karena mereka tidak berguna di Kristen. Karena hidupnya tidak mau bertobat. Dia pikir dengan kedagingan bisa melayani Tuhan. Dia pikir dengan emosi, dengan nafsu duniawi bisa melayani Tuhan, sehingga tersingkirlah dia. Pindahlah agama, dijelek-jelekannya lah orang Kristen. Dia pikir dengan menjelekkan itu dia menjadi populer. Dia nggak tahu bahwa apa yang keluar dari mulut bersumber dari hati. Karena hatinya busuk, makanya bahasanya menjadi busuk. Hatinya jelek, bahasanya menjadi jelek. Hatinya kurang ajar, makanya bahasanya menjadi kurang ajar. Haleluya. Makanya supaya hatimu terjaga, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Haleluya. Jangan berpikiran jelek kepada orang lain. Amin. Jangan berpikir untuk membenci. Jangan pernah berpikir untuk tersinggung. Jangan pernah berpikir untuk sakit hati. Berat kali Pak. Makanya nyanyi setiap hari. Ku telah mati dan tinggalkan. Nyanyi dari hati tentunya. Katakan amin. Kalau engkau sudah mati, tidak mungkin orang mati bisa benci. Gak mungkin orang mati bisa dendam. Gak mungkin orang mati bisa sakit hati. Gak mungkin. Makanya matikan manusia lamamu yang penuh dengan dengki, iri, benci dan sakit hati. Manusia barumu, manusia roh yang hidup, yang bebas dari kebencian. Sehingga ketika orang menjelekkan engkau, kita bilang puji Tuhan, Tuhan berkati. Di doamu, aku memberkati keluarga Sianu yang telah menjelek-jelekkan aku. Haleluya. Dahsyat kali doa macam itu. Haleluya. Aku berkati keluargaku yang tidak membagikan aku harta warisan, biar mereka semakin diberkati. Ini gampang kali mengatakannya, berat kali melakukannya. Itulah masalah. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk melakukan itu. Dan kalau kita cinta Tuhan, kita harus taat pada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya kaulah segalanya. Kenapa orang suka marah, suka sakit hati, suka tersinggung? Karena selain Tuhan, dia masih pengen yang lain. Itulah masalah. Ketika kita dirugikan orang, kita akan tersinggung dan sakit hati karena kita masih merasa kita butuh itu. Kalau kita rela melepaskan segalanya, yang penting jangan lepaskan Tuhan Yesus. Maka ketika kita dirugikan, kita bisa bilang begini, sekarang saya rugi, kan besok Tuhan bisa kasih lebih. Amin. Orang ini menutup pintu berkat saya, kan Tuhan bisa buka keran dari tempat lain. Haleluya. Kalau orang dunia gak enak aja lo ya, kurang asam kau ya, kau hambat berkat, tunggu kau, besok ku balas kau. Itu orang dunia. Haleluya. Kalau orang rohani, di pinggir warungmu pun orang lain buka warung, engkau gak perlu cemas. Di pinggir lapakmu pun orang buka lapak, engkau gak perlu khawatir. Karena berkat itu dari siapa? Kurang kencang bilang. Berkat itu dari siapa? Haleluya. Kalau berkat dari Tuhan, 1000 ada lapak di pinggir lapak kita, kita tetap
tetap tersenyum dan berkata, sebab Tuhan baik. Kenapa? Karena rezeki itu dari Tuhan. Tapi kalau kita berpikiran yang negatif, kita masih manusia duniawi, kita akan bilang persaingan terus, kurang apa sama ini, saya akan bersulit hidupnya. Kenapa? Karena dia semena-mena sama aku. Itu pikiran orang duniawi. Kalau pikiran orang rohani, Tuhan mah sudah atur berkatku. Simpel gak hidup? Haleluya. Gak usah usaha. Gereja pun begitu. Banyak pendeta marah kalau 100 meter dari gerejanya orang lain bangun gereja. Banyak yang marah. Dengan satu pertimbangan, nanti kau curi dombaku kalau 100 meter dari tempat kau bangun gereja. Karena dia pikir domba itu milik dia. Kalau domba itu milik Tuhan, saking pun di sini orang bangun gereja lain, masa bodoh kalau memang dia bisa bangun dan dia bisa beli tanah itu silakan. Domba itu milik Tuhan. Di mana dia bertumbuh, ya ke situlah dia. Bahkan mungkin nanti saya akan paksa saudara pindah ke situ. Kalau saudara tidak bertumbuh di sini, betul apa salah? Tapi tidak apa situ, kayaknya tidak bertumbuh kalau di sini pulang nanti begitu kami. Kenapa? Kita harus belajar melepaskan segala sesuatu supaya hati kita plong dengan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah merasa memiliki itu penghalang engkau dekat sama Tuhan. Betul enggak? Kalau engkau selalu merasa memiliki hartakunya ini, punyakunya ini. Saudara lihat banjir-banjir yang terjadi, mobil dibawa berenang sama air itu. Sayang kali kan? Tapi tahu saudara, kalau nggak ada banjir, jangankan kita minta mobilnya, minta numpang aja pun mungkin nggak dikasih. Iya kan? Jangankan untuk kita minta mobilnya, walaupun dia orang Kristen, kita minta kasihlah mobil gua buat pelayanan. Dia bilang enak aja lu yang capek kerja. Gak usah minta mobilnya, minta numpang aja mungkin belum tentu dikasih. Apalagi kalau kita orang desa, kakinya kotor, banyak debu, banyak lumpur, nanti capek lah aku nyuci itu, pikirnya begitu. Tapi ketika datang banjir dengan sekejap itu dibawa ke dalam tuh. Jalan-jalan mobilnya kan, tanpa ada supirnya. Kalau orang menaruh hatinya di situ, dia bisa stres. Tapi kalau kita taruh hati kita ke Tuhan, Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa. Makanya penting kita menjaga sikap hidup supaya dalam segala situasi, bahkan situasi yang paling buruk sekalipun, jangan sampai kita berdosa. Walaupun kita dicelakai orang, walaupun kita dirugikan orang, walaupun kita disantet orang, kita masih bilang Tuhan berkati orang yang mensantet aku itulah, biar tambah kuat ilmunya. Karena santetnya tak mempan sama kita. Haleluya. Saya dulu saya selalu bilang sama istri saya bersyukur kalau masih ada orang yang berani santet saya. Saya bersyukur. Artinya saya sedang dites kekuatan ilmu saya sekuat apa kan begitu. Kalau saya mempan di santet berarti saya lagi ada lubang tuh. Artinya hidup saya tidak pas dengan Tuhan, ada kecolongan, mungkin hidup saya kurang connect dengan Tuhan hingga saya bisa kena santet. Tapi kalau hidup saya baik, persekutuan dengan Tuhan lancar, jangankan santet, opungnya santet pun sekalipun kita akan mungkin mempan sama kita orang percaya. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang menggosipimu, itu disantet aja kau bilang, Tuhan terima kasih dia masih mau santet aku bersyukur. Haleluya. Tiba-tiba kau bangun pagi, di pintu rumahmu, di tangganya ada jeruk purut dan segala macam, mungkin kembang 7 rupa. Bilang, jangan kaget, jangan jantungan. Nanti kau mati duluan, kau jantungan, kenapa lihat
ada jeruk purut, ada kembang tujuh rupa, saya tahu yang jantungan. Tuhan terima kasih, masih ada orang yang iri sama aku, padahal aku miskin begini loh. Ya kan enak tuh. Masih miskin aja aku masih banyak orang ini, apalagi kaya nanti mungkin lebih banyak lagi orang ini. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Oh bahagia hidupmu kalau begitu. Haleluya. Makanya anak Tuhan itu aneh-aneh hidupnya. Disakiti orang, bilang terima kasih ya. Ditampar kiri kanan lagi lah, biar komplit. Di mana ada ayat macam gitu kecuali di Alkitab? Amin. Betul nggak? Iya. Makanya anak Tuhan itu aneh-aneh. Kalau belum aneh, belum sungguh-sungguh kita bertuhan. Disakiti orang kita puji Tuhan terima kasih ya. Walaupun hati kadang-kadang dongkol, tapi mulutnya berkata Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Keluarga ngomongin yang jelek-jelek sama kita. Bulan depan datang pinjam uang. Kak pinjam uangmu. Oh nah. Padahal hati bulan lalu kau jelek-jelek karena kau kurang asam. Mungkin masih begitu hati kita. Sambil senyum-senyum itu. Makanya hatimu jaga. Amin. Betul enggak? Betul. Supaya apa? Supaya hubungan dengan Tuhan tetap harmonis. Dan saya kasih tahu sama saudara, ayat 9, dan untuk itulah kamu dipanggil, bagian bawah, dan untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Coba lihat, untuk apa tuh? Untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat. Lewat jalan apa umat Tuhan memperoleh berkat? Lewat jalan memberkati orang yang mencaci maki engkau. Amin. 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 Coba angkat tangan yang setuju. Haleluya. Kita dipersiapkan untuk memperoleh berkat lewat jalan apa? Lewat jalan engkau dicaci maki, engkau dijelek-jelekkan, engkau ditipu, engkau dirugikan, tapi engkau tetap berkata puji Tuhan, haleluya. Kalau engkau bisa berkata seperti itu, lihatlah besok berkat tercurah. Amin. Yang bilang bukan saya, Alkitab kan yang bilang Amin. untuk memperoleh berkat. Tapi berkatnya lewat jalan apa Pak Pendeta? Lewat jalan engkau dicaci maki, lewat jalan engkau ditipu orang, dirugikan orang, lewat jalan engkau dijelek-jelekkan orang, tapi engkau tidak membalas, engkau tak berkata puji Tuhan, nikmatilah berkat mereka mengalir. Amin. Makanya hati harus terjaga dengan baik. Amin. Amin. Karena kalau orang benci kita balas benci, berkatnya nggak mengalir. Betul apa salah? Itu perhatikan ayat ini. Untuk memperoleh, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita memperoleh berkat itu akibat dari kita memberkati orang yang mencaci maki, orang yang menjelekkan kita, orang yang menganiaya kita. Kita berkati mereka, kita ampuni mereka, dan setelah itu kita akan diberkati Tuhan. Hanya orang-orang yang cinta Tuhan yang mengerti ini. Orang-orang yang masih duniawi, yang hidupnya dalam daging, susah mengerti ini. Kenapa otaknya mulai berpikir, enak di lu, gak enak di gua. Dia pasti berkata begitu. Tapi dengarlah baik-baik, demi kesenangan Tuhan, apapun harus kita lakukan. Haleluya. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku rela. Mematikan manusia daging ini yang suka emosi, mematikan manusia daging yang suka pengen dihargai, mematikan manusia daging yang pengen dihormati. Itu semua harus dimatikan demi menyenangkan nama Tuhan. Sehingga ketika kita bisa melakukannya, tergenap bila firman Tuhan, kita dipanggil untuk memperoleh berkat.
Yang kedua, yang pertama tadi memberkati, ada 3M. Yang kedua, menjaga lidah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, supaya kita benar dalam pandangan Tuhan, jaga lidahmu. Lidah yang tak bertulang inilah yang paling mudah menjatuhkan kita dalam dosa. Kadang kita nggak sadar itu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kita ditanya begini, sudah makan ya? Sudah tadi. Padahal kita belum makan. Kira-kira bohong nggak itu ya? Kadang-kadang faktor-faktor yang sepele, tapi itu kita biasakan. Makanya harus sadar betul bahwa lidah yang tak bertulang ini bisa menyeret engkau ke neraka. Haleluya. Makanya perlu diperhatikan lidah kita ini. Jangan sampai lidah kita ini seperti lidah ular yang bercabang. Kalau sungai bercabang itu bagus, tapi kalau lidah bercabang itu sudah neraka namanya. Artinya kita bisa ngomong ke si A beda, kita ngomong ke si B beda. Itu namanya lidahnya bercabang. Makanya taruh firman Tuhan di hatimu, di pikiranmu, supaya setiap waktu ini terkoneksi. Hati dan pikiranmu terkoneksi dengan baik, sehingga apa yang mau keluar dari mulut ini betul-betul diseleksi dulu oleh pikiranmu ini, baru bicara. Jangan bicara baru kau berpikir, sementara bahasamu telah menyinggung orang, kata-katamu telah menyinggung perasaan orang. Makanya Alkitab bilang, sedikit bicara banyak mendengar. Itu di kitab Yakobus bilang begitu. Kita harus banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Makanya Tuhan ciptakan telinga 2, 1 kuping. Telinga, kuping sama telinga sama ya? Telinga 2, 1 mulut. Kenapa nggak dibalik sama Tuhan? Telinga 1, mulut 2. Satu aja susah dikendalikan, kan begitu? Makanya Tuhan ciptakan telinga 2 supaya engkau harus mendengar lebih banyak. Amin. Amin. Kalau telinga 2, mulut 2, kacau juga. Makanya ajaib sekali Tuhan itu menggambar kita. Tapi kita kadang-kadang salah gunakan, kan begitu? Kadang-kadang bablas dia. Tuhan ciptakan telinga 2 supaya banyak mendengar. Teristimewa mendengar yang baik, yang positif, mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Setelah itu bicaralah sedikit, bicara seperlunya. Dan tahu saudara, orang bodoh aja pun dianggap pintar kalau dia berdiam diri. Haleluya. Orang bodoh dianggap bijaksana kalau dia berdiam diri. Karena itu perlu terkoneksi hati dan pikiran kita setiap waktu, sehingga sebelum kita berbicara, kita berpikir dulu masak-masak yang mau ku sampaikan ini membangun atau menjatuhkan. Haleluya. Yang mau ku sampaikan ini dampaknya positif atau negatif
Itu perlu dipikirkan masak-masak supaya ucapan kita jangan sampai membuat orang lain berdosa. Kita sudah lupa apa yang kita katakan, tapi orang lain masih dendam sama kita karena perkataan kita. Sering begitu kan? Sehingga ketika suatu waktu disinggung, masa pernah aku bilang begitu? Gak pernah tuh. Karena mulutmu terlalu lantang, terlalu lancar, tanpa berpikir. Sehingga apa yang kau bilang besok sudah lupa, tapi orang lain 3 tahun ke depan masih diingat yang kau katakan. Betul begitu? Istimewa pada kaum ibu ini dijaga. Haleluya. Jangan sampai nanti suamimu mati muda karena tiap hari kamu melin terus. Kurang uang, merepet. Kurang pencarian, merepet. Tambah pun pencarian, merepet juga. Jadi suami menjadi serba salah. Dulu kurang pencarian, merepet kau. Sekarang banyak pun uangku, merepet kau. Apalagi yang kurang? Semuanya kurang. Kira-kira begitu. Jadi mulai perhatikan apa yang perlu disampaikan, mulai diperhatikan. Kadang-kadang para suami bikin hikmah. Kalau istri sudah mulai merepet, tanya begini, Mama Ucok, ini kita mau diskusi atau perang? Lebih baik tanya begitu. Kalau mau diskusi ada batasannya. Kadang-kadang diskusi kan ujungnya jadi perang. Kenapa? Karena remnya nggak ada. Bablas remnya. Dihajar terus sehingga yang 5 tahun kemarin pun diungkit lagi, 10 tahun kemarin pun diungkit lagi. Udah busuk, diungkit terus. Pelan-pelan suami tambah naik tensi dan stroke. Kalau mati ya syukur. Ini yang gak mati itunya harus bawa ke rumah sakit berobat, panjang lagi urusan. Kenapa? Karena perkataan yang tidak terkontrol secara baik. Makanya harus banyak mendengar. Amin. Adanya perempuan yang tetap, dia banyak mendengar, tidak banyak merepet. Siapa itu? Maria duduk di kaki Tuhan, ngapain? Mendengar. Tapi ada Marta yang sibuk sambil merepet. Tuhan, bilang dia, Tuhan, bantu aku capek nih, aku sendiri begini. Mungkin mereka begini lah kalau dibahasakan seperti sekarang ini. Jadi umat Tuhan, para kaum ibu yang ada di GBK Sekarunia, jadilah seperti Maria, jangan seperti Marta. Sibuk gak jelas, tapi merepet terus. Dan mulutmu bisa membuat orang lain berdosa, bisa membuat orang lain emosi. Makanya pikirkan sebelum disampaikan, supaya kita benar dalam pandangan Tuhan. Karena lidah ini kecil, tapi tahu saudara, bisa bagaikan api ini, bagaikan api kata firman, bisa membakar hutan yang lebat. Gosipmu yang 1 patah 2 patah kata bisa membakar 1 kampung. Itulah masalah. Makanya hati-hati bicara ya. Apalagi kita anak Tuhan. Karena kita diperintahkan Tuhan memberkati, bukan menjelekkan orang. Amin. Kita diperintahkan membangun, menasehati. Bahkan Alkitab bilang, kalau engkau menasehati seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Artinya nasihatmu betul-betul rohani dan alkitabiah. Tidak ada unsur gosip dan berita bohong di sana. Yang ketiga, menjauhi yang jahat. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kebaikan harus menjadi gaya hidup. Itulah
buktinya bertuhan. Kalau kebaikanmu tidak nampak kepada orang lain, kebaikanmu tidak nampak kepada keluargamu, kebaikanmu tidak nampak kepada tetanggamu, teman sekampungmu, tapi kalau engkau nyanyi di rumahmu, mungkin suaramu paling kencang lagi menyanyi memuliakan Tuhan. Orang akan berkata begini, Hollandien deh, nyanyi aja itu. Kenapa? Karena kebaikanmu belum bersinar kepada lingkunganmu. Haleluya. Kebaikanmu belum bercahaya, terangmu masih redup. Walaupun engkau berdoa kencang-kencang di rumahmu, orang tidak akan terberkati karena mereka belum melihat gaya hidup anak Tuhan itu tercermin lewat hidup kita. Haleluya. Jadi gaya hidup itu, gaya hidup yang baik itu harus tampil dari hidup kita setiap hari. Amin. Jangan karena orang dunia cuek, engkau ikut cuek. Jangan karena orang dunia masa bodoh, engkau ikut masa bodoh. Karena orang dunia lulu gue, engkau ikut seperti itu. Orang dunia sombong, engkau ikut sombong. Kita punya gaya hidup yang berbeda. Dan kebaikan itulah yang terpancar lewat kehidupan kita setiap hari. Kalau kita nggak bisa bantu orang, minimal bahasa kita bahasa yang baik. Haleluya. Ini sudah gak bisa bantu, ngomongnya pun gak benar. Orang yang mendengar malah tambah sakit hati sama kita. Sehingga orang bilang begini, asal nama gereja doi, asal bertuhannya itu, asal bergerejanya itu. Kalau ada bahasa dunia kau dengar seperti itu dan itu ditujukan kepadamu, segeralah bertobat. Haleluya. Segeralah bertobat. Karena jangan-jangan itu bahasa Tuhan. Memang engkau masih seperti itu dan kau perlu bertobat sehingga Tuhan pakai seseorang untuk menyampaikan berita itu kepadamu. Asal nama Tuhan deh, asal bergerejanya itu, karena mereka belum melihat gaya hidup kebaikan itu terpancar lewat hidupmu. Bertobat. Haleluya. Karena orang yang bertuhan itu jelas hidupnya. Amin. Makanya dibilang kamu itu garam, kamu itu terang, bukan racun. Betul nggak? Kamu itu pestisida, nggak dibilang begitu sama firman Tuhan. Betul begitu kan? Kamu itu sianida, nggak begitu kata firman Tuhan. Kamu itu apa? Terang. Kamu itu garam. Fungsinya jelas. Jadi jangan sampai engkau sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan gak berfungsi. Kalau gak berfungsi, tandanya kita perlu bertobat. Haleluya. Kalau belum berfungsi, tandanya kita perlu bertobat dan bertobat lagi. Kalau tidak berfungsi berarti rohanimu mati. Sama seperti lampu ini. Kalau lampu ini mati, perlu digantikan begitu. Berarti rusak. Berarti rohanimu rusak. Kalau terangmu tidak bercahaya. Yang setuju katakan amin. Rohanimu rusak kalau fungsimu tidak benar. Jadi kebaikan harus menjadi gaya hidup anak Tuhan dimanapun kita berada. Karena Yesus dimanapun dia ada, dia selalu berbuat baik. Betul begitu kan? Kemana Yesus pergi, selalu berbuat baik. Kenapa Yesus membuat 5 roti 2 ikan? Karena Yesus tahu mereka yang mengikuti dia itu ada yang sudah 3 hari 2 malam tidak makan. Harusnya Yesus berdoa begini, pulanglah dalam damai sejahtera. Amin. Ayo pulang. Tapi Tuhan tidak berdoa begitu karena dia tahu perutnya lapar. Makanya anak Tuhan jangan pura-pura tidak tahu.
Yang setuju katakan. Amin. Banyak anak Tuhan itu pintar bersandiwara, pura-pura tidak tahu. Terbukalah dengan Tuhan, hatimu dan pikiranmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena kita bukan disetting untuk bersandiwara, Iya. tapi kita disetting untuk menjadi saluran kebaikan. Amin. Haleluya. Makanya tercipta 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang lebih, karena Tuhan tahu mereka lapar. Tuhan tidak berdoa, pulanglah terimalah berkat Tuhan. Tidak bilang begitu. Dia ciptakan dulu mujizat, dia kasih orang itu makan kenyang, baru disuruh pulang. Pulanglah dengan damai. Kan begitu. Haleluya. Jadi mari kita buktikan bahwa kita anak Tuhan dengan gaya hidup baik setiap hari. Hidup damai dengan semua orang. Jangan perang, mata tangga perang, mata keluarga perang. Tapi satu keluarga ini, saupung ini sama-sama orang karismatik pula. Kalau nyanyi sama-sama goyang-goyang pula semua ini. Tapi sabapa ini perang dan cocok kalau nanya harta. Sementara firman Tuhan bilang berdamai dengan semua orang. Bagaimana supaya kau bisa berdamai dengan semua orang? Pilih hidup rugi. Kau pernah kali memperang. Kenapa orang tidak bisa damai? Karena selalu pengen untung. Iya. Itulah masalah. Betul. Yang selalu pengen untungnya dia, makanya suka berantem. Ketika terjadi pembagian, menurut dia, oh kok buat tuh paling sedikit, ribut. Jadi kalau ada pembagian, buat kita paling sedikit, supaya orang lain gak ribut, aman, kita bilang begini, puji Tuhan. Haleluya. Berbagi buat kita paling sedikit, puji Tuhan. Karena kalau kita bilang begini, buat kok sedikit kali, orang lain akan terpicu dan ribut. Jadi pilih rugi aja. Yang penting damai. Amin. Walaupun kita dirugikan, tetap aja bersyukur. Yang penting damai. Gak recok nomor keluarga, gak recok nomor tetangga. Haleluya. Kadang-kadang demi ego. Oh sudah berapa kali aku digituin, gak bisa lah. Ribut. Harga diri tidak dibawa mati. Amin. Yang dibawa mati itu apa? Nama baik. Haleluya. Itu yang dibawa mati. Nama baik. Bukan harga diri, bukan ego, bukan gengsi. Tapi yang dibawa mati apa? Nama baik. Hidup damai dengan semua orang. Itulah buah dari orang yang bertuhan. Amin. Jadi kalau ada orang ngaku bertuhan, saking cintanya bertuhan, sama tetangga pun gak pernah ngobrol lagi. Karena dia bilang begini, udah gak level kita, kau kan masih dunia, aku mau udah kudus sekali, sudah di ruang maha kudus ini. Kami ini sekeluarga di ruang maha kudus, kalian masih di halaman, gak cocok kita. Langsung rohani jadi. Haleluya. Kita belum di surga. Kita bergaul, tapi kita tidak mengikuti cara hidup mereka. Mereka yang harus mengikuti cara hidup kita. Tapi bukan berarti saking kita kudusnya, tetangga mati kita pun gak datang. Kelewat kali kau. Kau bertuhan atau bersimbolis kau? Haleluya. Kadang-kadang orang bertuhan di zamannya aneh-aneh. Tinggal familinya, karena masih pakai adat, gak datang dia. Kok kami beda? Udah beda kami. Gak gitu amat kali. Betul gak? Pernikahan di Kana pakai adat, Yesus datang kok. Itulah masalah. Jadi berhikmah. Kita ini masih di dunia, belum di surga. Kalau memang kau tidak suka acara adatnya, ya datang sebelum bikin adatnya, salam, bilang belasungkawa, kan begitu. Minimal nomor muka dilihat orang, kan begitu. Betul nggak? Begitu acara adatnya, pulang kau duluan. Ini kami nggak boleh. Ini dunia ini.
Tiba-tiba kau jumpa sama Tuhan, apa yang kau buat di dunia? Aku menjaga diri Tuhan. Tak bergaul aku, kau salah. Karena kau robot, tak bergaul. Kau manusia, tolol, kata Tuhan. Sama kita, bahaya kita. Betul nggak? Robot yang menyendiri bukan manusia. Kalau manusia makhluk sosial, tolol kali kau. Kata Tuhan sama kita, udah habis kita dah. Haleluya. Kita bukan robot. Kita makhluk sosial. Dimanapun kita ada, kita perlu bergaul. Yang penting, sikap hidup mereka, gaya hidup mereka, jangan kita contoh. Jangan kita ikuti. Cara hidup kita berbeda, gaya hidup kita berbeda. Amin. Itu namanya kita anak Tuhan. Haleluya.